Pada saat saya ngomong, I love you, no, 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 no. You are not for me. Gubrak kata saya itu. Maka maaf Romo. Tema sore hari ini adalah siapa yang bertahan mendapat pahala. Jadi kita mau berbicara tentang apa? Ketahanan. Bukan ketahanan pangan, bukan ketahanan bahwa saya keluar dari virus corona, bukan. Ketahanan batin saya, ketahanan hidup saya. Tadi saya misa jam 3 di tempat menginap, lalu saya jadi ingat, jangan lupa loh, penderitaan itu sudah ada dari dulu sampai sekarang. Masalah lama sebetulnya. Pandemi sudah ada sejak dari dulu. Musibah ada dari dulu. Kenapa sekarang tiba-tiba dengan pandemi COVID-19 kita semua membuka mata? Karena pandemi itu mengancam hidup kita, betul atau tidak? Betul. Coba kalau penderitaan itu pandeminya jauh seperti dulu zaman, kalau tidak salah Februari itu kan masih muncul di China toh pandemi itu. Kita tenang-tenang, kita Indonesia masih jauh, Belanda masih jauh coy. Tiba-tiba jebret bulan Maret langsung ditutup semuanya. Pandemi ada di mana? Ada di antara kita. Jadi memang akhirnya kita harus mempunyai apa? Mempunyai sesuatu yang bisa kita pegang untuk tetap bertahan. Nah, situasi yang membuat kita terpuruk ini tidak bisa membuat kita diam saja. Maka saya kutip apa dikatakan oleh Yakobus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi dalam hidup beriman, dalam hidup panggilan kita, yang penting itu apa? Ketahanan. Betul. Anda hidup berumah tangga pun yang penting ketahanan. Cinta udah gak perlu lagi. Maka seringkali saya berpikir, Bu, kalau waktu nikah berapa persen? 100% Romo. Sekarang tinggal berapa? 0,009 Romo. Apakah kalau gitu kita berhenti dalam menikah? Tidak. Tetap hau cepu, hau cece kata saya itu. Enak gak enak itu pasangan Anda. Ya tapi Romo sekarang bentuknya gak jelas. Gara-gara hidup dengan Anda, pasangan Anda jadi gak jelas. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita lihat ketahanan itu bukan masalah perasaan. Bukan. Karena perasaan itu up and down. Sama, kalau kita hidup berdoa pun berdasarkan perasaan, bahaya. Karena pada saat kita senang, kita doa terus, panjang lebar. Tapi pada saat kita tidak senang, kita terpuruk, merasa doa kita tidak didengar, gak pernah doa-doa. Bahkan makan pun cuma duduk doang. Tuhan, thank you. Udah, makan. Jadi di sini kita harus melihat bahwa hidup rohani itu butuh sebuah ketahanan. Dan suatu saat dalam kehidupan setiap orang mengalami yang namanya kehilangan iman. Pada saat orang kehilangan iman, orang tidak bisa berbuat apapun. Apalagi kalau orang-orang tertentu punya masalah dan masalah itu tidak bisa dibereskan karena tergantung orang lain. Maka apa artinya? Saya dibuat mengambang Romo. Saya buat tidak jelas. Saya dibuat menggantung nasib saya. Saya mengatakan jangan pernah mau menjadi manusia yang hidupnya menggantung. Harus kau yang menentukan. Kalau kita menggantung, akhirnya hidup kita tidak akan pernah mengalami kejelasan dan kepastian. Apa yang harus saya lakukan? Suatu saat saya dapat masalah, baru mau berangkat ke sini. Seorang ibu dikaruniai seorang anak, minta didoakan oleh saya. Ibu itu bukan dari paroki kami, hanya karena begitu mendesak, akhirnya oke, saya hadapin.
Dan rupanya setelah dihadapi, ibu itu jujur. Romo, maaf. Sebetulnya saya sudah tidak Katolik lagi. Saya mengatakan, loh, apa maksudnya? Saya dulu Katolik, Romo. Lalu saya menikah dengan beda agama. Dan saya karena menikah, saya pindah. Terus kata saya, sekarang saya datang pada Romo minta didoakan. Lah kenapa? Suami saya punya istri lain. Lalu saya mengatakan, ibu itu kan resiko. Resiko ibu menikah tidak di gereja Katolik. Kalau ibu menikah di gereja Katolik, saya hajar tuh suami ibu. Benar atau tidak? Karena janjinya apa? 1 sampai selama-lamanya, betul. Tapi berhubung tidak menikah di gereja Katolik, saya akan mengatakan apa? Rasain loh. Maaf. Kata saya, Anda harus tahu, saya selalu mengatakan seperti itu bagi anak muda yang beda agama atau beda gereja. Kau harus tahu resikonya. Kalau dia dari iman yang berbeda, lalu menikah dengan kau, lalu memakai dasar iman mereka, karena boleh menikah lagi, terima. Dan dia menangis, setelah saya ngomong seperti itu, makin menangis. Lalu saya mengatakan, ingat, bertahan, kau harus mencari apa yang membuat kau kuat. Pegang suami sudah membuat menyakitkan. Lalu saya mengatakan, pegang anak kamu. Itu sumber kekuatan engkau. Dan akhirnya apa? Rupanya setiap orang harus punya motivasi untuk bertahan hidup. Ini yang membuat saya tidak mengambang. Ini orang yang membuat orang tidak lost faith, kehilangan iman. Saya harus memegang sesuatu. Apa yang membuat saya bertahan di dalam panggilan saya, di dalam pelayanan saya, di dalam hidup saya. Beberapa pasangan suami istri datang kepada saya minta didoakan supaya dapat keturunan. Sudah 5-10 tahun menikah. Terus saya mengatakan, baik. Tapi saya tidak menjamin doa saya didengarkan. Saya hanya mau mengatakan apa? Bila Tuhan menghendaki, terjadilah. Namun bila Tuhan tidak menghendaki, belajar menerima. Karena anak itu anugerah, bukan hak. Anda tidak bisa mengatakan, Tuhan sudah kawin nih anak. Enak aja. Enggak. Bener, Tuhan itulah saya makin merenungkan Tuhan itu makin kagum bagi saya. Betul, sangat mengagumkan. Ada orang yang kaya punya ini, anaknya cuma 1-2. Karyawan kami, anaknya padahal gajinya cuma 1 juta sebulan, anaknya 5-6. Udah kayak kelinci aja gitu, banyak banget itu saya tuh. Terus saya tuh, Bu, Pak, hamil tuh dikontrol. Bagaimana Romo, kita pegangan langsung hamil gitu ya. Tapi Anda kalau tidak setuju silahkan meninggalkan ruangan ini. Setiap anak punya rezekinya sendiri-sendiri. Percaya atau tidak? Tiba-tiba kok ada aja berkat. Kok ada aja pemberian Allah. Itulah Tuhan. Saya tidak mau mengatakan, berarti kalau tidak menikah, pintu rezeki ditutup, Romo. Enggak dong, saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi lihat, pada saat Tuhan memberikan berkat karunia Allah, anak, Allah pun akan memberkati dengan berbagai macam. Nah, disitulah kita pentingnya apa? Menerima kehidupan dalam kerangka apa? Karya Tuhan. Dalam kerangka kita hidup itu di rancangan Tuhan. Bukan kehidupan ini tidak lepas dari kontrolnya. Enggak, bukan. Tapi jangan pernah lupa, memang rancangan Tuhan di dalam kitab Yeremia, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, betul.
Tetapi kenapa ada kecelakaan? Kenapa ada sakit? Berarti semua rancangan tidak terjadi seturut kehendak Tuhan. Karena ada apa? Ada kuasa jahat dalam hidup kita. Dalam hidup kita ada pergumulan. Menyedihkan memang pandemi ini, bahwa akhirnya yang paling semangat ke gereja dibatasi untuk datang ke gereja. Yang paling semangat itu di atas 60, setuju? Dan yang paling boleh ke gereja adalah anak-anak muda. Dan itu yang paling semangat untuk tinggal di rumah. Banyak anak muda yang mengatakan, kita aja yang online, kita aja yang online. Mama sana offline gitu ya, itu. Anak-anak muda senang sekali ke gereja sekarang karena gak perlu mandi dulu, gak perlu terburu-buru, datang kapanpun, hai Romo, gitu ya, boleh. Bahkan di tengah-tengah, boleh sambil snack dulu, gitu ya. Maka banyak yang ikut online, misa online, sesungguhnya tidak misa, nonton misa. Nonton misa, itu. Ada pernah ibu-ibu, lalu dia ngikut. Yang satu kan sekarang kita bisa misa kemana-mana toh. Ada seorang oma, Romo, saya sudah misa dengan paus di Vatikan. Terus saya tanya, emang ngerti? Enggak. Ya ampun, konyol banget gitu saya itu. Tapi semangat misa dengan Bapak Paus. Lalu ada seorang ibu ikut misa dengan satu pastor. Yang satu ini dengan Monsinyur Bandung, itu kan populer banget gitu tuh. Lalu pas di saat langsung WA ke dia. Wih, gue udah selesai, cepet banget khotbahnya, bagus, menarik. Terus yang satu ibu, gue belum selesai, ini khotbahnya panjang banget si pastor ini gitu ya. Lu pindah aja, gak apa-apa nih pindah aja. Masa di YouTube pindah channel? Cari aja yang berkat penutup melulu gitu kata saya itu. Lihat. Jadi apa yang saya mau katakan, nonton misa. Kita nggak sungguh terlibat. Saya malam Natal misa di paroki saya jam 9, selesai jam 10 karena kita tidak boleh lebih dari 1 jam misa. 10:04 saya sudah langsung di kamar, 10:20 saya telepon ayah saya, mau mengucapkan selamat Natal. Malam Natal. Pas saya buka telepon, ayah saya ngangkat. Hei, kok? Itu satu-satunya yang seorang bapak yang tidak sopan dengan saya. Yang lain tuh Romo, pastor ini, kok? Gitu langsung namanya. Terus saya mengatakan, Romo. Terus dia mengatakan, Eko, kata dia itu. Saya kalah karena tidak boleh. Ingat, perintah Allah, hormatilah orang tuamu gitu ya. Terus, ya Pak, loh Pak, kok pakai baju batik? Ya, saya habis ikut misa dengan kamu. Oh, habis ikut misa? Ya, bapak saya itu walaupun misa online pakai batik rapi. Dan saya lihat adik dan cucu-cucunya pun rapi. Sampai cucu-cucu ngomong, nggak senang misa dengan eyang ini. Kenapa? Harus rapi gitu, tidak boleh diem aja kayak di gereja gitu. Sampai keponakan saya itu kalau misa, Eyang jam berapa misanya? Jam 8, aku jam 10 aja Eyang. Jadi saya mau mengatakan apa? Ayah saya tetap tidak mau kehilangan hormat walaupun online. Maka disinilah kena doa komuni batin, kena. Bahwa saya sungguh merindukan engkau. Gitu. Tapi kalau udah nonton misa, tidak mungkin kena doa komuni batin. Saya sudah menonton engkau tanpa kerinduan. Nah saudaraku, kalau tadi saya mengatakan bahwa bagaimana iman itu adalah sebuah pergumulan, maka kita juga bisa melihat bahwa penderitaan adalah masalah kekal dalam kehidupan. Dalam penderitaan kita selalu tanya, ini dosa siapa? Ini salah siapa? Mengapa Tuhan membiarkan? Bahkan orang akan berteriak, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Ya Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dalam penderitaan kita selalu juga berteriak minta tolong. Bapak Ibu, saat saya mau kemari diminta oleh Romo untuk memberi, saya semangat. Karena saya mau memberi rekoleksi di seminari. Saya senang karena saya sering menjaring calon-calon untuk jadi OSC. Kalau seminaris, kalau mau jadi selamat harus jadi OSC. Jangan jadi projo. Romo nanti boleh membuat khotbah balasan, boleh di sini. Tapi setelah umat bubar ya. Saya paling senang promosi panggilan. Lalu akhirnya saya diminta untuk beberapa acara. Dan salah satu yang harus saya siapkan ke sini adalah apa? Swab PCR. Dan Anda tahu swab PCR itu semuanya dikeluarkan. Dari hidung, dari mulut, darah pun. Cuma terakhir kentut nggak diperiksa. Lalu pada saat saya PCR, Anda tahu saya menunggu lebih takut daripada ujian. Maka saya tidak mau ke rumah sakit. Saya telepon dulu rumah sakit. Saya kabar, saya negatif atau positif? Karena kalau positif, jangan-jangan langsung, Bapak positif. Harus langsung masuk rumah sakit. Mati gue. Maka saya telepon, saya negatif atau positif? Bapak, hasilnya sudah saya email. Saya buka langsung email. Wah, negatif. Saya semangat langsung ke rumah sakit. Cepat-cepat. Jadi apa yang saya mau perlihatkan, bahwa seringkali orang mengalami kepanikan, ketakutan, dan di situ orang berseru, Tuhan, tolong. Tuhan, bantu. Nah, kalau orang sudah mengalami pengalaman ketakutan, pengalaman kepanikan, di saat orang mengalami penderitaan, apa yang dilakukan oleh orang? Pertama, orang itu mencari jawaban, mencari penjelasan. Seolah-olah penderitaan itu berhenti kalau saya sudah ngerti. Jadi kenapa saya sampai seperti ini? Kenapa kok saya? Apa salah saya? Dosa siapa? Maka saya sudah suka nggak ngerti. Kalau dagang nggak laku, lalu tanya kepada orang pintar. Kita salah apanya ya? Oh salah Bu, pintunya jangan di situ, di sini Bu pintunya. Kalau tanya kepada saya, pintunya di mana? Di atas, lebih bagus kata saya itu. Kan berkat dari atas kata saya itu. Jadi lihatlah di situ. Bahwa orang melihat bahwa segalanya harus dijelaskan. No, hidup itu misteri. Kadang-kadang memang tidak jelas kenapa harus seperti ini. Karena kita berhadapan dengan Allah. Waktu Anda menikah, Anda pasti yakin bahwa Anda menikahi orang yang tepat. Betul atau tidak? Nah, kok sedikit menjawabnya. Malah suster yang keras lagi ngomongnya. Tidak ada pengalaman tapi punya iman. Aneh, saya nggak ngerti ya. Jadi waktu menikah kita memang selalu yakin bahwa saya menikah dengan orang yang pas. Dan yang saya yakinin akan sampai mati. Betul atau tidak? Betul. Tetapi setelah perjalanan 15-20 tahun keyakinan itu masih ada. Lihat, tidak berani menjawab. Karena akhirnya kadang-kadang mengalami sebuah keraguan. Lihat, itulah misteri. Misteri. Saya tadi siang juga ditanya oleh Ibu Helen. Romo sudah berapa tahun menjadi Romo? Tahun ini 25 tahun. Terus beliau mengatakan, wah sudah tenang dong. Apanya yang tenang kata saya itu? Romo tidak akan tergoda lagi. Bukan masalahnya Romo tidak tergoda, Bu. Romo itu makin menggoda. Jadi tidak ada usia yang tenang-tenang, ndak ada.
Di saat kita lengah, jatuh kita. Setan tahu sekali. Tapi pada saat saya lengah, pada saat saya terlalu yakin dengan diri saya, jatuh saya. Maka saya selalu hati-hati, selalu hati-hati. Saya pernah cerita atau belum ya, saya sekolah di Filipina waktu saya pendidikan counseling. Dan kalau misa di Filipina, Bapak Ibu yang terkasih, Indonesia ini kalau misa masih sopan. Di Filipina itu perempuannya, ini naik, ini turun. Lihat saudara-saudara. Romo jangan membayangkan yang tidak-tidak, Romo Venus. Nanti setelah khotbah saya langsung adorasi ya Romo ya. Tuhan tunjukkanlah itu pada diri saya gitu. Dan ibu-ibu itu duduk paling depan lagi. Sehingga, dan tidak ada penahan seperti ini. Lalu saya melihat selalu ke bawah, ya Tuhanku Yesus kata itu. Akhirnya kan saya itu tidak tahan. Akhirnya khotbah selalu saya melihat ke atas. Lalu tanya, Father, why? You are preaching for us but you look to the up, to the God. Yes, because I can feel God. And why not look at me? Look at us. I feel something that I cannot explain it, kata saya itu. Saya tahu diri. Saya tidak mau jatuh ke dalam pencobaan. Jadi disitulah pentingnya apa sebagai manusia, bahwa hidup ini saya harus sadari misteri. Maka di dalam misteri saya harus selalu hati-hati. Tidak ada sesuatu yang jelas kalau kita tidak menentukan pilihan yang benar dalam kehidupan. Yang kedua, menghadapi penderitaan kita paling mudah apa? Menyalahkan orang lain. Saya tidak bahagia karena dia bla bla bla. Saya tidak bahagia menjadi pastor karena teman saya ini. Karena saya tinggal di komunitas yang brengsek, maka saya jadi brengsek juga. No. Kamu tinggal di komunitas brengsek karena kamu brengsek. Saya tinggal dengan suami yang cerewet. Enggak, suami cerewet karena ibu cerewet. Saya pernah ceritakan seorang suami itu pendiam banget, benar. Lalu istrinya itu bangga dengan suaminya. Romo, saya tuh punya suami, pendiam banget. Saya terus ibu tuh cerita panjang, terus saya ngomong, ya Tuhanku Yesus, baru 30 menit saja saya sudah tidak tahan. Saya berdoa, Tuhan hebat banget suaminya gitu ya. Dan saya tanya, Pak, Bapak ini pendiam ya? Sampai si istri itu ngomong, Bapak itu sangat suami yang paling dibanggakan. Saya sangat sayang dengan suami saya. Karena dia gak banyak omong gitu. Terus suaminya melihat-lihat istrinya sedang pergi. Romo, saya bukan pendiam. Apa? Saya tidak pernah punya waktu untuk berbicara gitu ya. Setiap baru ngomong, istrinya terus saya ngomong, betul Pak, kata saya itu. Saya baru 30 menit sudah menderita, saya melihat penderitaan Bapak seumur hidup Pak, kata. Makanya Romo, saya tuh sedang berdoa supaya istri saya sariawan, kata dia itu. Terus saya mau, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, kata saya. Betul, seminggu kemudian istri itu sariawan. Dan apa yang terjadi? Haleluya, makin cerewet. Jadi lihat di sana, kita lebih mudah di dalam hidup pada saat kita menderita, kita selalu menyalahkan. Itu paling gampang. Kita tidak selalu senang menjadi korban. Nah itu, saya lebih senang menjadi korban. Karena kalau menjadi korban tidak perlu tanggung jawab. Kan saya begini karena digituin. Ada seorang anak yang tidak bisa menahan diri untuk makan terus, ngemil terus. Terus saya mengatakan, kamu itu ngemil,
Romo lihat papa saya aja gendut, mama saya aja gendut. Bagaimana saya nggak bisa gendut? Ya ampun, Pret, kata saya tuh. Gendut bukan masalah keturunan. Gendut masalah kerakusan, kata saya itu. Jadi jangan berpikir, bapak saya gendut, mama saya gendut, saya juga gendut. I am happy to be gendut. No. Jadi karena apa? Saya. Bukan karena dia. Gitu ya. Saya dulu pernah ditanya juga, Romo pernah nggak punya keinginan waktu kecil, selain menjadi pastor? Pernah, karena bapak saya angkatan udara. Saya berpikir saya gagah, saya ingin jadi tentara. Saya ingin jadi pilot, Bapak Ibu. Pilot, pernah. Tapi berhubung matematika saya jelek. Anda bayangin pilot, ini derajat sekian. Tar, gue hitung dulu gitu. Pesawat keburu nyungsep, kata saya tuh. Jadi pertanyaannya, kalau kita menimpakan kesalahan saya tidak bisa menjadi pilot karena bodoh, karena orang tua saya tidak memberi gizi yang baik pada saya, maka kehidupan ini sekali lagi akan kita lihat sebagai takdir. Ini sudah nasib saya. No. Betul atau tidak? Saya harus nerima nasib. Jadi kalau orang ngomong nerima nasib itu berarti bukan salah saya. Ya atau tidak? Ya, karena nasib kok. Udah digitu, udah dari sononya. Saya sangat tidak percaya bahwa ada orang yang kena pandemi, ada yang COVID, yang ini. Itu sudah disuratin, Romo. Sampai ada seorang pegawai yang suruh tuanya pakai masker, dengan tenangnya ngomong, tenang aja Bu, yang kena COVID atau tidak itu sudah disuratin oleh Gusti Allah. Terus ibunya saking jengkelnya mengatakan, lu berdiri di jalan lu kalau nggak ketubruk sama mobil, berarti memang lu udah diselamatin oleh Tuhan gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, orang terlalu mudah untuk melepas tanggung jawab dalam kehidupan. Terutama di dalam penderitaan. Maka saat menghadapi penderitaan, manusia punya kecenderungan apa? Ingin cepat-cepat dibebaskan. Ingin cepat-cepat selesai penderitaan ini. Bahkan apa yang terjadi, kalau penderitaan itu terlepas, maka saya menyimpulkan Tuhan itu baik. Jadi kalau Anda ingin cepat-cepat lepas dari penderitaan, Anda tidak pernah akan menemukan makna penderitaan untuk diri saya. Bahwa kenapa Yesus pun di dunia memanggul penderitaan. Karena Yesus mau memperlihatkan kita hanya bisa bertemu dengan kemuliaan Tuhan melalui penderitaan, dalam penderitaan. Hanya lewat penderitaan kita bisa bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Jadi memang tidak pernah bisa kita hindari penderitaan itu. Saya sungguh menderita pada saat saya sakit. Saya imam muda waktu itu, baru 2 tahun ditahbiskan. Saya sakit tipes, demam berdarah. Langsung masuk rumah sakit. Kalau tidak salah hampir 4 minggu terbaring. Dan Anda tahu kalau tidak salah demam berdarah tipes itu kan panasnya harus turun atau harus stabil dulu. Saya tidak turun-turun. Dan dokter memarahi saya. Romo tidak boleh jalan-jalan. Dokternya galak banget, lulusan Jerman. Jadi saya itu kalau ketemu dokter, kata saya itu, dokter kalau marahin terus, saya matinya bukan karena demam berdarah dan tipes, kata saya itu. Karena apa? Karena ketemu dokter, kata saya itu. Dokter ini galak banget. Jangan jalan-jalan, diam, gak boleh mandi. Dan akhirnya saya menerima nasib saya. Itu nasib saya. Harus terkapar dan dilucuti baju saya oleh perempuan. Perawat.
Dan anehnya perawat yang memandikan saya selalu perawat tua. Kata saya itu, suster begitu banyak yang muda, kenapa yang tua selalu jatah saya? Kata saya itu. Romo biar enggak merasa apa-apa gitu. Tapi akhirnya saya nikmati juga, saya nikmati juga, ya udah sakit ini anugerah dari Tuhan. Sungguh saya menikmati betapa saya diam, betapa saya akhirnya hanya terbaring melihat kamar. Di jendela saya minta buka jendela ke taman. Di situ saya akhirnya, Tuhan, sehat itu anugerah. Sehat itu anugerah. Bayangkan saja orang yang begitu sakit COVID, nafas saja harus memakai alat. Bagaimana kita bisa nafas seenaknya? Maka di situ harus lihat bahwa penderitaan, di dalam penderitaan orang tidak boleh tergesa-gesa. Nikmati, ada maksud Tuhan di situ. Ada karya Allah, ada rancangan Tuhan, ada penyertaan Allah di situ. Ada kehadiran Tuhan di dalam penderitaan. Nah, kalau kita berkata bahwa Romo penderitaan itu adalah cobaan, godaan dari Tuhan atau ujian dari Tuhan, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang pencobaan. Surat Rasul Yakobus yang pertama, bab 1 ayat 13 sampai 15 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya itu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi Yakobus jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak mencobai. Dan dikatakan di sini bahwa percobaan itu dilahirkan dari mana? Oleh keinginannya sendiri, oleh keinginan kita. Kita manusia selalu banyak punya keinginan yang kadangkala tidak sesuai dengan panggilan hidup saya. Suatu saat saya punya keinginan pergi ke tempat dugem.